Halo, kembali lagi dengan aku Nadia, mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Untuk video kali ini, kita akan menganalisis mengenai ruang publik, di mana untuk ruang publik ini berupa taman kota. Untuk objek yang aku pilih sendiri yaitu Kebun Bibit Wonorejo, yang terletak di Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya Timur. Kebun Bibit Wonorejo ini dibangun oleh Pemkot Surabaya sebagai pusat pembibitan tanaman penghijauan serta tempat produksi dan distribusi bibit pohon untuk kebutuhan kota seperti penghijauan jalan, taman kota, dan area publik lainnya. Namun, seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi ruang publik yang edukatif dan juga rekreatif yang terbuka untuk masyarakat umum. Saat ini, Kebun Bibit Wonorejo juga dikenal sebagai tempat wisata alam dan edukasi lingkungan dengan fasilitas yang cukup banyak juga ya, seperti taman bermain, area olahraga, danau buatan, area kuliner, serta jalur pedestrian yang rindang. Selain itu, area ini sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, konservasi, dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke analisisnya. Untuk yang pertama, alasan mengapa dan bagaimana ruang publik ini hadir. Nah, Kebun Bibit Wonorejo ini muncul dari kebutuhan masyarakat kota akan ruang hijau yang terbuka, sekaligus dari visi Pemkot Surabaya untuk menciptakan green belt yang mampu menyeimbangkan fungsi ekologis dengan fungsi sosial. Jadi dibangunlah Kebun Bibit Wonorejo ini di kawasan timur kota yang cenderung cukup panas dan padat, sehingga diharapkan kebun ini dapat menjadi paru-paru kota serta wadah interaksi sosial lintas usia dan komunitas. Untuk komposisi ruang dan pembentukan tata ruang, Kebun Bibit Wonorejo ini memiliki komposisi ruang yang memadukan unsur alami dan juga buatan. Ruang utamanya itu berpusat pada danau buatan yang menjadi orientasi visual utama. Danau ini dikelilingi oleh beragam area seperti area terbuka, taman edukasi, jalur pedestrian, dan juga gazebo. Pembentukan ini menunjukkan adanya zoning yang jelas antara ruang aktif seperti jogging track dan taman bermain dengan ruang pasif seperti area duduk dan observasi alam. Jadi ada keterhubungan antara dua ruang ini melalui jalur sirkulasi yang menyatu dengan kontur alami lahan di kebun bibit ini. Selanjutnya, kategori ruang publik dan fungsinya. Nah, Kebun Bibit Wonorejo ini termasuk kategori ruang publik yang aktif karena secara langsung digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari, terutama pada akhir pekan. Selain fungsinya sebagai tempat rekreatif, ruang ini juga berperan dalam aspek edukatif dan ekologis, karena ada area konservasi tanaman, penangkaran rusa, dan tempat pengamatan burung. Fungsi-fungsi tersebut tentunya menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan ruang yang dapat dikatakan cukup khas dari ruang publik perkotaan yang berhasil. Lalu, kesesuaian ruang dengan fungsi dan tujuannya. Penataan ruang di Kebun Bibit Wonorejo ini tergolong berhasil dalam mendukung fungsi sosial dan ekologisnya. Setiap area digunakan sesuai peruntukannya. Seperti misalnya, jalur pedestrian digunakan untuk olahraga dan interaksi ringan. Lalu ada juga area teduh untuk beristirahat, dan taman edukasi untuk kegiatan belajar. Penempatan elemen air dan vegetasi juga mendukung kenyamanan mikroklimat, menurunkan suhu lingkungan, dan menciptakan suasana yang menenangkan. Bisa kalian lihat sendiri nih di area danau buatannya. Cukup sejuk kan? Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Kebun Bibit Wonorejo terbukti mampu memenuhi kebutuhan pengunjung dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Kebun ini memiliki area yang luas, serta aksesnya pun gratis, sehingga menjadikan kebun ini sebagai ruang yang inklusif. Fasilitas umum pun seperti toilet, musola, tempat duduk, dan papan informasi kurasa sudah cukup baik. Ya, meskipun ada beberapa area yang masih kurang penerangannya di malam hari. Kebun ini memberikan rasa aman, nyaman, dan mudah diakses, sesuai dengan prinsip dasar perancangan ruang publik yang user-centered. Jadi secara keseluruhan, Kebun Bibit Wonorejo ini merupakan contoh ruang luar arsitektur yang cukup berhasil memadukan fungsi ekologis dan sosial. Dari segi penerapan azas ruang luar, taman ini tergolong baik karena mampu menyeimbangkan unsur kenyamanan, aksesibilitas, dan estetika alami dalam satu kesatuan ruang publik yang hidup. Meski begitu, diharapkan ada penguatan pada aspek pencahayaan
saat malam hari, perawatan area tepi danau, dan peningkatan konektivitas menuju transportasi publik. Sehingga kebun ini nanti akan lebih ideal sebagai ruang luar kota yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kusampaikan kali ini. Sekian, terima kasih sudah menyimak sampai akhir.